Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin menunjukkan video demo dari aplikasi yang telah kita buat. Nah, pada pertama-tama di sini kita tuh sebagai sudut pandang sebagai admin. Pada aplikasi ini terdapat dashboard. Nah, dashboard ini untuk memantau dan memudahkan penggunaan aplikasi. Dalam dashboard ini ada 6 menu, yaitu mahasiswa, mata kuliah, kelas, dosen, KRS aktif, dan data nilai. Nah, misal saya klik untuk mahasiswa. Nah, di sini akan menampilkan data mahasiswa. Begitupun jika diklik untuk mata kuliah dan yang lainnya. Lalu, di atas ini tuh ada dashboard, master data, dan akademik. Nah, ketiga ini itu tuh disebut sebagai navigasi bar. Selanjutnya, pada master data di sini tuh terdapat opsi dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Sedangkan di akademik itu ada bersihkan kelas, KRS, dan nilai. Misal kita klik yang mahasiswa, akan menampilkan data mahasiswa seperti yang tadi. Namun, jika kita klik yang kelas, juga akan menampilkan data-data kelas. Begitupun dengan KRS dan nilai. Oke, selanjutnya di sini ketika kita klik yang opsi mahasiswa, di sini kan terdapat data mahasiswa. Nah, di sini kita bisa mengedit data mahasiswa tersebut, misalkan mahasiswa tersebut mengganti nomor teleponnya atau alamat emailnya. Selain itu, kita juga bisa menghapus data mahasiswa tersebut dan kita bisa menambahkan data mahasiswa baru di sini. Selain itu, kita bisa mencari mahasiswa tersebut dengan mencantumkan nama atau NIM. Misalkan kita cari, nah ini akan seperti ini. Begitu pula pada page-page yang lainnya, itu dosen, mata kuliah, dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk di bagian laporan, di sini kita bisa mendapatkan berbagai informasi, yaitu seperti transkrip mahasiswa, rekap IPK, rekap nilai per kelas. Selanjutnya, pada transkrip mahasiswa ini, kita bisa mencari transkrip dari mahasiswa dengan opsi yang tersedia berdasarkan data dari mahasiswa yang ada, itu misalkan mengamati. Di sini kita bisa melihat dari transkrip mahasiswa tersebut, dia baru mengikuti satu mata kuliah saja, maka untuk menambahkan KRS, kita bisa menjoinkan mahasiswa tersebut, yaitu yang pertama dengan klik pada bagian akademik, kita pilih KRS, klik opsi tambah KRS, masukkan ID KRS, misalkan ID-nya seperti ini. Misalkan kita pilih mahasiswa tersebut yaitu Bunga Melati, semester ganjil, tahun ajaran 2024-2025, kelasnya kita misalkan pilih kecerdasan buatan, kita simpan KRS. Selanjutnya, setelah kita nambahkan KRS, kita bisa cek dengan melihat transkrip mahasiswa tadi, yaitu dengan otomatis. Nah, di sini sudah ditambahkan pada transkripnya. Namun, di sini belum ada nilai, bobot, dan grade-nya. Nah, untuk menambahkan nilai akhir dan bobot, kita klik akademik, lalu kita masukkan nilai. Nah, lalu kita input nilainya, kita pilih KRS-nya, lalu kita masukkan nilai-nilainya. Lalu kita simpan, lalu kita cek di laporan. Nah, sudah terlihat nilai akhir dan berikutnya. Lalu selanjutnya kita cetak transkripnya. Nah, di sini terlihat KSS-nya itu 6 dan IPK-nya yang kita dapatnya itu 2,5. Nah, di sini juga bisa print atau simpan kita. Nah, selanjutnya kita ke rekap IPK. Pada rekap IPK di sini terdapat NIM, nama, prodi, total MK, total SKS, dan IPK. Nah, di sini untuk IPK-nya yaitu yang terurut dari yang tertinggi menuju rendah. Seperti ada tabel. Lalu pada rekap nilai per kelas, di sini ada ID kelas, kemudian mata kuliah, dosen pengampu, jumlah mahasiswa, kemudian rata-rata nilai akhir, yang dimana rata-rata nilai akhir ini yaitu yang pada kelas mata kuliah terkait. Kemudian ada nilai minimumnya dan juga nilai maksimumnya. Selanjutnya di sini ada script query untuk transkrip nilai per mahasiswa. Di sini ada create or replace view, yang dimana ini untuk um, dimana untuk membuat sebuah tabel virtual bernama VTranscript. Tujuan dari dibuatnya tabel view ini adalah untuk menggabungkan data yang tersebar di beberapa tabel terpisah menjadi satu kesatuan informasi yang utuh, sehingga ketika pihak akademik ingin melihat atau mencetak transkrip nilai mahasiswa, mereka tidak perlu menulis query join yang panjang berulang kali. Kemudian di sini kita select yaitu dari tabel mahasiswa kita select kolom NIM sama prodi. Begitupun dengan baris-baris yang lain ini dipilih dari tabel mata kuliah, tabel KRS, dan tabel nilai. Nah, selanjutnya from mahasiswa ini itu digunakan untuk menetapkan tabel mahasiswa sebagai tabel utama atau pusat penarikan data awal. Kemudian agar datanya sinkron dan tidak salah orang, kita menggabungkan tabel-tabel dengan menggunakan join. Contohnya pada join KRS, K on M NIM sama dengan KNIM ini digunakan untuk menghubungkan data mahasiswa dengan data KRS yang diambilnya berdasarkan NIM yang sama.
Begitupun dengan join-join yang lainnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat query dari IPK per mahasiswa. Nah, di sini karena kita akan membuat view baru, maka kita menggunakan create and replace view dengan nama view-nya yaitu view IPK. Nah, di sini untuk isinya ada name dari tabel mahasiswa, nama dari tabel mahasiswa, prodi dari tabel mahasiswa. Nah, lalu kita akan mencari total mata kuliahnya dengan cara menghitung ID nilai pada tabel nilai. Lalu kita akan mencari IPK-nya dengan cara jumlah semua SKS dari tabel mata kuliah dikali bobot pada tabel nilai, lalu dibagi dengan jumlah SKS pada tabel mata kuliah. Nah, selanjutnya kita akan mencari total SKS-nya dengan cara yaitu jumlah semua SKS pada tabel mata kuliah. Nah, di sini kita menggunakan tabel mahasiswa sebagai tabel utamanya, dan di sini kita akan melakukan join atau menghubungkan tabel KRS yang aliasnya adalah K on min, yaitu pada tabel mahasiswa, itu akan sama dengan min pada tabel KRS, dan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat view baru yaitu rekap nilai per kelas, di mana nanti kita akan mencari rata-ratanya. Nah, yang pertama kita akan meng-create or replace view, yaitu view rekap kelas, yang isinya itu nanti ada ID kelas dari tabel kelas, nama mata kuliah dari tabel mata kuliah, dan kita akan membuat nama dari tabel dosen, ini akan menjadi nama dosen. Lalu kita akan mencari jumlah mahasiswa dengan cara menghitung ID nilai dari tabel nilai, lalu mencari rata-rata nilai akhirnya, yaitu dengan rumus rata-rata, round, AFG, nilai akhir dari tabel nilai dengan angka di belakang koma adalah 2. Lalu kita mencari nilai minimum dengan cara minimum dari nilai akhir pada tabel nilai dan juga maksimumnya. Lalu selanjutnya kita menggunakan tabel kelas sebagai tabel utamanya, lalu kita akan menggabungkan beberapa tabel. Contohnya di sini pada tabel mata kuliah, yaitu MK, kode MK pada tabel kelas itu sama dengan kode MK pada tabel mata kuliah, dan selanjutnya. Sekian video dari kelompok satu. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.